Oke, jadi Aman, ini Mbak. setelah tadi Mas Ivan ngomong kalau Connect Beta itu mulainya di Juni 2016. Nah, ini ada nih Connect moderator yang memang khusus banget suka banget untuk menyapa orang dan temennya banyak banget. Ini di Connect Live 2019 kalau nggak salah itu Nyai muncul itu Kak Nyai muncul udah halo Nyai, halo Nyai, halo halo sampai aku berpikir ini kapan kenalannya kok bisa gitu ya. Jadi ini kita ada segmen kedua community engagement ini oleh Kak Nyai Nurjana domisilinya Sukabumi bisa ditemui di connect username-nya di @nyai_nurjana. Beliau pernah ikut Connect Live 2019, kemudian Guiding Star 2020 dan tentu saja juga ikut kontributor conversation di 2023 di Tokyo dan ikut barusan juga Connect Live Tokyo 2025. Apakah Kak Nyai sudah tersambung? Ya, halo, sudah jelas suaranya? Oke, sudah jelas. Udah Nyai, manis banget suaranya Nyai. Sebentar saya cari dulu. Apa di jalan nih? Enggak, di rumah. Di rumah. Oke. Jadi ceritain dong kayaknya dulu awal-awal masuk Connect itu tahun berapa, kemudian kok sampai punya banyak temen itu ceritanya gimana? Oke, terima kasih sebelumnya Kak Nuno. Sebelum lanjut cerita ya, saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman. Banyak banget ya, ini ada 48. Salam kenal semuanya. Nama saya Nyai Nurjana. Kalau di Connect bisa ditemui di @nyai_nurjana. Dan domisili saat ini dari Sukabumi, Sampurasun. Oke, lanjut ya ke tadi pertanyaannya, sejak kapan nih kenal Connect gitu ya. Kalau kenal Connect itu dari 2019 karena waktu itu dapat email tawaran mau ikut Connect Live gak katanya, dan kalau informasi lebih lengkapnya ada di sana itu link localgateconnect.com. Nah, masuk ke sana pas scroll, wah kok banyak banget ya gitu yang di sini pada ngumpul gitu. Jadinya kepo ya, dikira dulu itu Connect itu kayak ini ya, kayak dikirain kayak Facebook gitu kan. Zaman-zaman Facebook, sampai sekarang saya masih use Facebook ya, Facebook. Jadi pas di sana lihat oh banyak orang, akhirnya ya udah saya coba deh nulis ala status gitu kan, kalau di Facebook itu ya cuma sekalimat 2 kalimat gitu, dan berlanjut ya sampai sekarang. Makanya kenapa kalau ditanya banyak banget temannya, karena saya kira saya nulisnya pendek-pendek kayak halo semuanya gitu kan, kayak seperti itu gitu sederhananya. Jadi ini masuk Connect-nya jalur Connect Live undangan itu berarti ya? Iya, awalnya dari sana. Karena harus bikin tulisan kan, terus saya ada yang trade kenalan gitu. Jadi saya juga ikut-ikutan aja lihat orang gitu. Begitu orang ada perkenalan, saya juga ngikut nulis kenalan. Cuma waktu itu bahasa Inggris saya cukup pas-pasan gitu ya. Jadi saya waktu itu sampai niat banget ya install Google Translate. Niat banget. Jadi bahasa Indonesia ditranslatein dulu, copy lagi ke Connect-nya, seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau saya nulis, kalau satu artikel itu mungkin agak lama karena harus bolak-balik ke Google Translate dulu. Luar biasa. Itu waktu beberapa kali tulisan Kak Nyai kan ada juga yang bahasa Sunda juga ya. Itu awalnya gimana sih kok ingin nulis bahasa Sunda gitu? Satu hal yang saya bukan cukup bangga ya, saya sangat bangga gitu. Ternyata pas saya jelajahi di Connect, di localgateconnect.com itu ada 2 bahasa lokal dari Indonesia. Bahasa Indonesia bisa, kemudian di sana ada tulisan Sundanese, ada juga Japanese. Saya pikir, wah, kalau bahasa Sunda bisa nih. Cuman saya juga kan lagi-lagi balik lagi ke Google Translate. Jadinya saya bahkan nulis bahasa Sunda itu saya nyesuaiin nih. Kalau di Google Translate jadinya artinya apa ya? Karena ada yang artinya memang jauh banget. Jadi kadang saya dituntun nulis bahasa Sunda itu kok ngikutnya ke translate gitu. Karena kalau ngikutin yang Sunda asli, bahasa Sunda saya itu artinya jauh banget gitu. Jadi kadang saya pilih-pilih bahasa juga. Jadi
Soalnya saya nulis bahasa Sundanya ya based on Google Translate juga gitu. Jadi kenapa nulis bahasa Sunda? Karena saya selalu berpikir Connect itu kan dari seluruh dunia ya. Semua orang ada di sana dan semua orang bawa khasnya masing-masing. Kemudian ada kalanya saya juga ada kalanya aduh bahasa Inggris saya agak ribet gitu. Apalagi setelah dibaca, kalau tahu sendiri kan kalau hasil translate itu kadang dibacanya agak janggal gitu ya. Kadang artinya agak ngaco gitu. Jadi kenapa enggak kalau lagi males ya udahlah yang gampang aja tulis bahasa Sunda. Ya udahlah yang gampang aja nulisnya pakai bahasa Indonesia. Jadi karena basicnya ya nggak mau ribet gitu kan. Jadi cari yang gampang aja. Jadi nulisnya kadang pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Kalau mau agak effort dikit ya nulisnya pakai bahasa Inggris. Seperti itu kan. Iya. Ya, terus itu akhirnya dapat undangan jadi Connect moderator itu tahun berapa, Kak? Jadi Connect moderator itu akhir 2020 apa saya lupa ya, karena saya base-nya kan pakai handphone. Jadi aktivitas saya nulis di Connect ataupun saya selalu pakai handphone. Jadi kalau memori penuh ya terpaksa kan harus dihapus-hapusin, tapi seingat saya itu akhir 2020 pas zaman Covid akhir gitu. Jadi kalau misalnya ada di Connect, kalau yang lain aduh ada chip gitu kan, saya salut ya sama Mas Ipan yang dari kaos 2013 aja sampai sekarang masih bagus gitu kan. Saya dapat kaos 2019 yang Connect Live itu saya pakai sehari-hari kan, makanya cepet kucel. Jadi anugerah ya. Saya itu kalau dapat gift dari Google itu emang dipakai harian gitu. Jadi kayak dapat kaos berapa kaos ya saya pakai kerja seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Jadi kalau ada Google ngasih barang ke saya gitu, saya manfaatin betul gitu sampai jadi kucel bang sampai rusaknya gitu. Makanya kalau teman-teman saya masih ingat ya ketika 2019 saya dikasih kaos sama Pak Deso. Halo Pak Deso. Sekarang kaosnya udah nggak berbentuk lagi Pak, karena udah kucel banget sering dipakai Pak. Itu kaos yang mana itu kayaknya? Jogja tanpa nyasar. Oh. Yang Jogja Itu tanpa yang nyasar ada. Mun 2. Kebetulan nih, saya juga kan ini nih pakai kaos ini ya, yang kemarin dari Tokyo. Saya juga pakai. Kalau di tempat kerja itu kan kalau lagi ada event, kalau lagi ada audit atau apa kan ada himbauan pakai baju putih ya. Kebetulan kan ini warnanya putih. Jadi saya kalau kerja udah nggak bingung beli baju lagi, ya udah pakai aja yang pakai kaos juga ini. Jadi mungkin kalau scarfnya masih oke kan? Masih oke kalau ini. Kalau ini masih oke. Jadi kalau misalnya ada event atau apa yang harus pakai baju putih, ya udah. Jadi kalau mau dikasih barang sama Google itu ya saya manfaatin betul itu sampai ini udah sering dipakai gitu. Seperti itu. Iya. Jadi emang ini ya, pokoknya dikasih dipakai gitu ya. Iya gitu. Nggak dipajang atau oh ini achievement saya dipakai gitu biar manfaat. Iya. Itu mungkin keceriaan ini yang membuat teman-teman di Connect itu senang. Bahkan Google juga senang banget sama Kak Nyai sampai beberapa kali ini ya masuk video dan lain sebagainya gitu. Kalau gini Kak Nyai, misalnya nih ada teman-teman Connect yang masih newbie di sini dari 47 orang di sini masih newbie, terus kayak out of nowhere gitu Connect kok bingung ya isinya kok cuma tempel orang India, terus ini Bangladesh dan lain sebagainya. Ini menurut Kak Nyai apa sih tipsnya biar tetap asik nongkrongnya di situ biar tetap punya banyak teman tuh kayak apa? Sebenarnya karena justru saya nggak banyak tahu, jadinya saya banyak nyasar sana sini kan, ada orang posting oh sudah saya ikutan komen aja deh, yang lain juga pada dibalas gitu. Atau kalau mau notice ya komennya pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Kalau orang yang nulis nih, kalau ada yang komen bahasanya beda, orang lebih effort kan, ini siapa sih, bahasa apa sih? Terus karena nggak banyak tahu aturan juga kan, saya nulisnya sembarangan kayak tadi kan, harusnya ceritain lengkap pengalamannya seperti apa. Kalau saya nulisnya kan sepatah-sepatah ala-ala status Facebook gitu, mungkin sekarang ala-ala status WA mungkin ya, karena Facebook udah gak zaman gitu, ala-ala status WA sehingga orang notice. Artinya banyak yang ini kan, kamu nulisnya gini nih, bagusnya gini. Atau kalau misalnya ada yang lebih sopan lagi yang ini, oh ini di mana ya, pengalaman ini ada di kota mana ya, jadi nggak ngejudge nulisnya harus gini tapi lewat pertanyaan-pertanyaan yang komennya itu, sehingga men-trigger kan sebagai penulis, oh
lain kali karena sering banyak yang nanya ini tempatnya di mana, atau coba pengen lihat gambarnya seperti apa kegiatan kamu, sehingga di tulisan berikutnya lebih diperjelas lagi. Jadi sebenarnya nggak usah takut sih, kalau nulis menulis aja gitu. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting jangan sarah aja, jangan masukin data pribadi gitu kan. Atau kalau orang ada tulisan ya ikut-ikutan komen aja gitu. Nanti juga di notice kok. Karena saya sebenarnya lebih SKS dan nempel kemana aja kan. Ada orang mana nulis komen, ada orang mana komen gitu. Kalau Justru saya karena nih orang, iya, justru karena banyak nggak komen-komen tahu. itulah akhirnya temannya Ya banyak. gitu. Kalau misalnya Berarti ada orang posting gambar apa, pas saya komen, wah bagus ya gedungnya, oh bagus ya bunganya gitu kan. Karena nggak banyak tahu itu justru. iya, natural banget. Jadi kalau sebenarnya tipsnya kalau kita newbie ingin banyak teman, ya baca tulisan-tulisan teman yang lain, kemudian kita komen lagi bahas apa, bilang aja bagus nih, gitu ya kayaknya ya. Atau nanya aja nggak apa-apa. Nanya aja gitu. Jadi kayak prinsip Facebook apa? What's on your mind kan? Apa yang kamu pikirin ya tulis gitu. Ini dari mana? Ini kemana? Gitu aja. Nggak ada tip khusus sebenarnya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Pak Deso, boleh silahkan. Siap. Karena saya online di. Apakah Pak Deso ingin bertanya? Mungkin kepencet? Iya, Pak Deso raise hand ya, Pak. Mungkin kayak aku tadi kepencet. But I'm using phone, jadi memang agak kepleset-pleset gitu ya. Antara emoticon. Kayaknya ya, apakah ini apa masih nama kita? Iya. Udah masuk. Iya. Ya, kenapa dah? Pak Deso mau bertanya? Silahkan. Oh, mungkin kepencet. Oke, yang ini Kak ini. Biar nggak takut, itu tadi kan coba aja nulis gitu ya. Ini saya baca tulisan kayaknya yang terakhir yang Maps for All itu bagus banget. Okay. Itu idenya gimana sih kok bisa akhirnya nulis Maps for All gitu? Karena sebenarnya kita nggak sebenarnya bebas-bebas aja ya nulisnya ya, selama bukan sara, selama menghormati. Jadi kita nggak usah nulis yang bagus kayak gimana. Ya nulis yang bagus itu yang berasal dari kamu sendiri, karena kamu nggak bisa kamu itu nggak sama orang lain. Semua orang punya style sendiri, semua orang punya gaya sendiri. Ya udah yang paling gampang aja, nggak usah ribet gitu. Kamu nulis aja apa yang nggak dipikirkan, ya utarakan saja. Toh perbedaan itu kan yang membuat local guides itu unik. Kontribusi kita juga unik, karena kalau kontribusinya sama atau komennya sama, ini apa bedanya? Kita jadi nggak punya sudut pandang gitu kan. Justru semakin banyak sudut pandang, kita jadi semakin milih, oh yang cocok sama kita yang mana nih gitu kan. Karena kalau kita baca review aja, kalau reviewnya cuma bagus kan, bagus versi kamu sama bagus versi aku mungkin beda gitu. Jadi lebih ke ya udah nikmati diri sendiri sesuai passion aja gitu. Karena kita nggak bisa disamakan dengan orang lain, kita nggak harus sama dengan orang lain gitu. Beda itu ya sebuah anugerah. Yang penting jangan sara aja, jangan sara, saling menghormati, udah enjoy. Oke. Pak Deso mau nanya sebelum mau nanya kayaknya. Iya. Sebenarnya bukan mau nanya, biar sharing ke yang lain. Ada sesuatu yang belum diceritakan sama Nyai ke yang lain. Waktu CL 2019, padahal pada saat itu kondisinya itu di ban. Nah, bagaimana solusinya, caranya Nyai melepaskan diri dari belenggu ban itu? Ya, jadi saya ternyata baru sempat baca kemarin, sempat baca Connect yang lama, karena kontribusi saya kan seperti yang tadi cerita, justru karena ketidakbanyak tahuan itu, jadi saya semua dicoba gitu, termasuk di kontribusi juga, karena di kontribusi itu
ada beberapa guideline yang dalam tanda kutip saya langgar, kayak maksudnya kayak nggak pantas lah gitu, kayak komen cuman oke, atau gambarnya ada selfie gitu kan. Banyak kontribusi yang bisa dibilang awal-awal itu rada asal-asalan gitu ya kan. Dan mungkin ada kontribusi yang berulang atau gimana sehingga akun waktu itu di-ban, di-suspend. Dan waktu itu kepilih Connect Live tapi kok akunnya di-suspend gitu kan. Jadi pertanyaan besar kan. Nah, saya kirim email ke tim local guides. Nih gimana nih, saya keundang tapi ternyata ke suspend. Sempet takut juga kan, nggak bisa berangkat waktu itu. Meskipun khawatir, tapi karena pasan saya kesehariannya tetap masih butuh maps, sebenarnya masih bisa kontribusi meskipun di suspend, saya tetap aja kontribusi terus. Dan ternyata 2 minggu, kalau misalnya 2 minggu akunnya dipulihkan dan mereka ada respon. Jadi sebenarnya kalau saran untuk yang di ban, yang di suspend, kalau memang tetap aja kontribusi itu sebenarnya di ban atau nggak di ban, kita tetap bisa review, kita tetap bisa kontribusi, hanya memang waktu itu tidak muncul aja levelnya. Jadi kalau memang udah kebutuhan ya karena saya review, ya tetap aja lanjut aja jalan reviewnya seperti. Cuman nggak bisa masuk ke localguides.connect.com dan kirim email aja ke pihak local guides-nya. Seperti itu Pak waktu itu. Iya. Makasih Pak Deso. Pertanyaan kedua Mbak Dini sebelum saya tutup untuk segmen 2. Silahkan. Terima kasih Mbak Nunung. Iya. Teh Nyai mau nanya, selama jadi moderator ada pengalaman menarik nggak menghadapi teman-teman dari seluruh dunia? Mungkin ada yang ngeyel atau misalnya ada yang protes, ada yang gimana? Mungkin dari sisi Teh Nyai ada sesuatu yang menarik selama jadi moderator. Sebenarnya ada juga sih, pasti ada lah, nggak mungkin ya, karena sekali lagi bilang setiap orang nggak sama, dan orang mereka berhak mengungkapkan apa yang dalam tanda kutip unek-unek mereka gitu kan. Kita nggak bisa menyamaratakan. Cuma bukan waktu jadi Connect moderator ya, waktu itu lebih ke terpilih ke Connect Live mungkin ya. Jadi ada beberapa yang protes gitu, yang marah-marah di Connect, kok saya nggak kepilih, kenapa nggak saya? Tapi waktu itu saya justru nggak ada yang protes malah. Bahkan saya di sini gini, kalau ada yang nanya kenapa saya jadi Connect moderator, kenapa saya jadi kepilih ke Connect Live, saya juga bikin tulisan kan, suka gimana tipsnya dong. Saya tulis saya aja nggak tahu gitu, mungkin hanya Tuhan dan Google yang tahu, ya kalian tanya aja ke Google, kan saya nggak tahu gitu. Kalau saya tahu ya saya kasih tahu jawabannya gitu, mungkin ya. Tapi justru ada komen ya, ada salah satu komen, oh kamu kepilih, pantaslah kamu kepilih katanya gitu, dan saya nggak ada masalah gitu. Justru orang yang sering marah-marah itu komen di postingan saya itu kayak gitu, saya nggak ada masalah kok kamu kepilih. Jadi moderator. Jadi moderator sama ke Connect Live gitu. Saya rasa kamu nggak ada masalah kok gitu kan. Karena waktu itu saya jawabnya, ya saya juga nggak tahu bisa kepilihnya karena apa gitu. Mungkin hanya Google dan Tuhan aja yang tahu gitu. Mungkin saya lagi beruntung gitu. Jawabnya saya selalu bilang gitu, lagi beruntung aja. Jadi selalu ada aja lah yang seperti itu. Jadi lebih ini ya, lebih down to earth, ya, tulus gitu ya kayaknya. Ya makanya sering-sering aja lah kalau misalnya ke Connect itu. Jadi kenapa kita harus sering-sering ke Connect ya? Kalau misalnya lagi musim kepilih nih ya, kalau kayak kemarin nih ke Connect Live Tokyo, mungkin ada yang ngerasa, oh kenapa ya saya nggak kepilih? Masuk aja ke Connect. Jadi kita bisa lihat yang kepilih sama yang nggak kepilih itu banyakan yang nggak kepilih loh. Jadi ya wajar lah saya nggak kepilih, orang saingannya banyak gitu kan. Jadi kalau ada kita nggak masuk, gitu ya? ya gitu. Kalau tetap di luar Connect, kita nggak tahu nih. Kalaupun ada orang kecewa ya, yang kecewa bukan gue aja gitu kan, banyak temennya. Jadi kalau masuk ke Connect lebih ke ya gitu. Ada banyak temennya yang nggak kepilih. Terus kalau kepilih kita, oh ternyata dari sekian banyak kita yang kepilih, kita lebih bersyukur kan. Tapi kalaupun nggak kepilih juga, ya kita juga nangis bareng-bareng kok. Yang kecewanya parah dari kita juga banyak gitu. Seperti itu Kak.
Iya, luar biasa. Bener-bener semangatnya ini loh, saya masih ingat di Connect Live 2019 tuh dapat penghargaan apa sih itu yang semangat-semangat itu apa? Spirit Royalty. Iya, Spirit Iya, Royalty. Spirit Mungkin karena Royalty. semangatnya ini sangat luar biasa. Makasih banget Kak Nyai Gimana nggak atas semangat lah sharing-sharingnya. kan, diundang ke luar negeri untuk yang pertama kalinya, dan saya nggak munafik ya, gratis gitu kan. Kapan gitu saya mimpi pergi ke sana gitu. Ya pasti seneng lah. Gitu. Tapi kalau lagi-lagi kalau misalnya nggak kepilih pun saya pasti tetap buka Connect kok. Karena apa? Saya tahu yang kecewa bukan saya saja gitu. Karena dari negara lain atau dari teman-teman yang lain bahkan kecewanya ada yang lebih parah sampai marah-marah sampai terbuka gitu. Sekecewa itunya. Jadi kalaupun gitu, oh ternyata saya kecewanya masih mending gitu ya. Iya, benar-benar emang luar biasa semangatnya ini. Tetap down to earth gitu ya Kak Nyai ya. Siap. Siap, makasih Kak Nyai untuk sharingnya hari ini.